Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya di luar sana? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys ya. Kita berjumpa lagi ya dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon Channel, channelnya orang Kota Pontianak. Mohon maaf guys ya kalau suara agak sengau-sengau sedikit ya, karena memang lagi tidak enak badan guys ya, batuk, pilek, demam kemarin ya. Tapi alhamdulillah hari ini sudah agak lumayan lah ya istilahnya seperti itu. Cuman masih ngambang lah ya, masih ngambang, masih agak gimana oleng-oleng gitu ya. Ya, jadi batuk juga masih, makanya suaranya agak sengau guys ya. Jadi mohon maaf nih buat teman-teman ya, mungkin lama saya tidak membuat video seperti itu ya. Oke guys ya, jadi di video kali ini ya tentu saya ingin mereaksi suatu tajuk ya, yaitu wow, gaji di bawah 9 juta ya dapat tambahan 3,6 juta dari pemerintah Malaysia. Wow. Apakah ini juga termasuk gaji TKI ya, ataukah memang khusus pekerja-pekerja lokal dari Malaysia seperti itu? Pun saya penasaran melihatnya. Mari kita sama-sama lihat videonya guys ya. Sebelum kita lihat videonya, buat korang semua mungkin yang suka dengan channel ini, yang belum support channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar guys ya. Oke, jom langsung kita lihat videonya. Wow, buat kamu yang gajinya masih di bawah 9 juta rupiah, kamu ini bakal dapat bantuan sebesar 3.600.000 rupiah dari pemerintah. Tapi dari pemerintah Malaysia. Ya pastinya Malaysia. Ini buat warga negara Malaysia dong, buat warga negara Indonesia tuh ya tentu nggak dapat gitu. Ini adalah bentuk perhatian, bentuk apresiasi istilahnya kepedulian pemerintah Malaysia terhadap warga negaranya yang gajinya ini masih di bawah standar, seperti itu. Positive people, wah gitu ya, begitu perhatian. Nah kalau di Indonesia kemarin ini kan sempat ada statement nih dari Bank Indonesia, ekonomi lagi lesu, ekonomi lagi deflasi, masyarakat nih disuruh belanja tapi nggak dikasih duitnya, bener kan? Nah tapi kalau di Malaysia ini beda, pekerja di sana ini tadi yang gajinya masih di bawah rata-rata, ada beberapa kategori gitu. Yang paling bawah itu sekitar 5.000 ringgit berapa ringgit gitu ya, nanti kita baca, itu mendapatkan subsidi alias bantuan dari pemerintah. Wow, rencananya ini dana sebesar 6,1 triliun rupiah bakal digelontorkan pada 7 November mendatang, dan ini merupakan fase terakhir di 2024. Jadi ada 4 fase gitu ya diberikannya gitu, 4 kali dalam setahun, dan November nanti adalah fase terakhir. Kita coba kulik dulu dari website resmi pemerintahan Malaysia ini seperti apa gitu kan ya. Kita coba lihat nih dari Sentral. Wah, luar biasa guys ya. Di bawah 9 juta ya, 9 juta bayangkan ya, kalau di Indonesia 9 juta itu wow, luar biasa besar guys ya. Dengan uang Malaysia pastinya luar biasa 9 juta itu guys, kalau dirupiahkan seperti itu ya. Kalau nilai rupiahnya kan 9 juta rupiah itu besar sekali guys. Tapi masih mendapat bantuan atau subsidi dari kerajaan. Itu yang membuat saya luar biasa ya, perhatian yang sangat luar biasa kerajaan ini terhadap masyarakatnya begitu ya, atau warganya begitu, sehingga sangat luar biasa. Sudah mendapatkan gaji 9 juta ke bawah ya, masih mendapatkan tunjangan lagi atau mendapatkan subsidi lagi 3,6 juta kalau dirupiahkan. Wah, luar biasa guys, beruntung sekali ya buat teman-teman ya yang di Malaysia seperti itu ya. Tapi sayangnya ini tidak berlaku ternyata guys ya untuk pekerja-pekerja Indonesia ataupun para TKI lah seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya, seperti apa lagi penjelasannya. Sumbangan tunai rahmah atau kasih sayang dinaikkan sehingga 3.700 ringgit Malaysia. Sumbangan tunai rahmah untuk belia dinaikkan nih. Jadi seperti itu. Waktu pembayaran ini ada fase 1 29 Januari 2024, fase 2 3 April 2024, fase 3 29 Agustus 2024, dan fase 4 ini 7 November 2024. Nah, ini tadi kan bayaran STR 2024 fase 4 disalurkan penerima bermula 7 November dilibatkan
1,7 bilion ringgit Malaysia. Tadi kalau misalnya kita hitung tuh sekitar 6,1 triliun ya. Seperti itu ya, Luar kalau biasa. tidak salah, positif people. Nah, terus sebenarnya nah ini kalau kita lihat nih nilai bantuan SR 2004 ini nih dikategorikan Isi yaitu rumah. bagi yang gajinya 2.500 ke bawah ini mendapatkan 1.000 ringgit Malaysia, yang terus yang punya 5 anak ini mendapatkan 2.500 ringgit Malaysia. Jadi ada banyak kategori ya, misalnya kalau biasa, guys. kita lihat Banyak misalnya sekali dia bantuan keluarganya dia single atau dia punya anaknya berapa dan sebagainya, itu bantuannya itu menyesuaikan gitu kan. Terus selain tadi yang di bawah 2.500 ada juga yang di bawah gajinya di bawah 5.000 ringgit Malaysia. Kalau yang 2.500 itu setara dengan 9 juta rupiah ya, sekitar seperti itu kalau kurs ringgitnya 3.600. Oke. Nah, terus kalau gajinya di bawah 5.000 ringgit Malaysia atau sekitar berapa ya? Itulah tadi 18 saja juta ya, berarti itu dapat bantuan juga gitu ya. Pokoknya ini keren banget gitu. Ini bentuk perhatian Malaysia, termasuk nih warga emas, bujang. Ya, ada pasangan berumur 60 tahun ke atas, mereka juga dapat bantuan. Dapat Terus juga, ada guys. juga nih individu bujang atau belum menikah, lajang ya, berumur 21 sampai 59 tahun dan orang kurang upaya berumur 19 sampai 59 tahun mendapatkan bantuan sebesar 350 ringgit Malaysia gitu ya. Ini luar biasa. benar-benar bentuk kalau kita lihat perhatian sangat luar kepedulian biasa ya. pemerintah Malaysia. Bahkan yang gini loh, ini benar-benar mereka yang sudah bekerja tapi emang gajinya nih masih di bawah standar gitu, masih di bawah standar menurut mereka. Dan yang 2.500 ringgit Malaysia ke bawah ini sebenarnya masuk kategori miskin. Nah, kalau teman gue cerita seperti itu, jadi mereka ini mendapat bantuan. Jadi yang tadi kan ada yang di bawah 5.000 ringgit Malaysia juga mendapat bantuan. Jadi kayak ini bentuk luar biasa. apa ya, perhatian banget buat pemerintah dari pemerintah Malaysia terhadap mereka, padahal mereka ini udah bekerja gitu, mereka ini udah mendapat penghasilan, tapi pemerintah tuh tahu bahwa mungkin dirasa sangat kurang bagi kehidupan mereka gitu. Apalagi mungkin kalau misalnya di Indonesia kalau ekonomi lagi lesu kan gitu, banyak PHK dan lain sebagainya, malah nggak ada bantuan sama sekali gitu. Nah, di Malaysia ini yang masih bekerja aja dapat bantuan seperti itu. Wah, keren kayak itu kayak gitu, tadi statement Bank Indonesia yang kayak nyuruh belanja tapi kasih duitnya. Nah, kalau di Malaysia ini kayaknya dikasih duitnya nih buat belanja agar mereka tetap memenuhi kebutuhan hidupnya seperti itu. Lalu bukan hanya itu aja nih positive people, gue denger cerita nih dari temen gue yang di Malaysia kemarin, kita sempat ngobrol, sharing, tukar banyak gitu ya. Ternyata bagi pekerja Malaysia misalnya yang resign atau kena layoff, yang sudah tidak bekerja gitu, akan mendapat bantuan dari pemerintah juga. Selama 6 bulan kalau nggak salah. Nah, kita coba masih lansir dari bukan saja guys ya, kalau misalnya orang tidak bekerja dikasih itu kan bantuan, itu sih memang wajar sih guys ya. Tapi yang di sini ya, orang yang sudah bekerja ya dan penghasilannya di bawah 9 juta kalau dirupiahkan masih mendapatkan bantuan dari kerajaan guys ya. Wajar guys, memang kalau di Malaysia itu guys ya, orangnya itu rata-rata punya kereta ya atau punya mobil. Ya, karena kan apa guys? Karena kan banyak sekali bantuan-bantuan ya kan, rahmah tadi, kasih sayang dari kerajaan untuk rakyatnya gitu guys. Ini yang buat saya luar biasa gitu guys. Kalau di Indonesia mungkin adalah bantuan-bantuan, ada juga ya, tidak dipungkiri ya, ada juga, tetapi ya karena tidak bisa maksimal lah seperti itu. Yang itu pun dapat sebulan misalnya berapa tuh, 300.000 rupiah dulu pernah ya dapat ya, tapi ini sudah hilang seperti itu, udah tidak tahu kemana lah programnya seperti itu. Tapi di Malaysia ini yang membuat saya gitu ya. Bukan hanya orang-orang yang tidak punya penghasilan, tetapi orang-orang yang punya penghasilan, punya gaji ya, kalau dirupiahkan itu 9 jutaan, masih mendapatkan bantuan dari kerajaan. Luar biasa. Ini yang buat saya memang luar biasa ya, pemerintah atau kerajaan Malaysia begitu ya, sangat luar biasa perhatian kepada rakyatnya seperti itu. Kita lanjut. Website Malaysia Perkeso gitu kan. Jadi kalau kita misalnya
layoff gitu atau di PHK atau sedang keluar atau resign dan lain sebagainya, nanti kita bisa Dapat juga. mendaftar di website gitu kan ya, lalu sama pemerintah mereka ini akan dicarikan pekerjaan juga gitu. Jadi kayak Wow. kita baru layoff, nanti sama mereka akan dihubungkan dengan perusahaan-perusahaan yang sedang mencari pekerjaan, dan selama layoff itu mereka juga akan mendapatkan bantuan bantuan uang juga, tapi gue lupa angka nominalnya berapa ringgit, tapi akan dapat bantuan biaya hidup juga seperti itu. Jadi Luar wow, keren biasa. banget ya. Maksudnya kayak kita lihat negara tetangga seperti itu benar-benar memperhatikan rakyatnya kan. betul. Kalau kelas pekerja ini sebenarnya kalau di Indonesia udah masuk kelas menengah ya. Iya, iya. Seperti itu, apalagi yang tadi gaji minimalnya 9 juta. Kalau di Indonesia tuh udah gede 9 banget juta. kalau gajinya Betul, tuh guys, 9 juta. 9 juta gitu, 9 juta rupiah gitu. Tapi pemerintah mereka tuh masih memperhatikan kelas-kelas menengah ini gitu. Makanya Luar nggak heran kalau biasa. Indonesia banyak kelas menengah yang rontok gitu, berapa juta kelas menengah tuh Betul, yang betul, guys. turun kelas gitu kan ya. Ya karena pemerintah kita ini kurang memperhatikan para pekerja kelas menengah gitu kan. Berbeda nih dengan tadi negeri jiran Malaysia yang benar-benar Luar biasa. perhatian banget dengan warga Masya negaranya, Allah. termasuk bahkan yang sudah bekerja namun gajinya dirasa kurang diberikan perhatian lebih gitu, positive people. Nah kalau di Indonesia sayang sekali Ya, itu ya 10 tahun PR besar, terakhir guys. gitu kan, malah para pekerja Indonesia ini bukan susah banget naik UMR-nya, selain susah banget betul. naik UMR-nya, ini upah minimum regional atau UMP, upah minimum provinsi, Setahun sekali baru naik ya. malah Itu pun dapat naiknya tuh. undang-undang cipta kerja buat rakyat Indonesia, di mana akhirnya banyak rakyat Indonesia yang harus bekerja sebagai outsourcing, itu kontrak, pekerja kontrak nih dengan jangka waktu yang lebih lama. Pokoknya aduh kayak sedih banget sih, sedih banget ya sih, kayak kita melihat negara sebelah Betul guys. pemerintahnya begitu care, terus melihat negara sendiri yang kayak kok bisa gitu ya, Iya, katanya kita kan negara kaya raya gitu kan ya, Sumber terus, daya alamnya banyak. negara yang kekuatan ekonomi dunia keberapa gitu kan, di statement-statement itu, tapi ternyata pekerjaannya begini. Belum lagi badai PHK yang belakangan ini lagi menerpa gitu, jadi kayak gue juga bingung ya, agak emang kita boleh iri gak sih sebenarnya lihat negara tetangga gitu ya. Terus di kolom komentar pasti jangan lupa subscribe Wow Channel terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah guys, ya itulah guys ya. Aduh, gimana ya, kalau bisa iri, ya iri kita guys ya sebagai orang Indonesia. Tapi irinya dalam bentuk bukan iri dalam hal negatif ya, seperti itu. Tentu kita iri ini sebagai motivasi begitu ya. Dan berdoa ya, pastinya berdoa lah yang kita bisa lakukan guys ya. Untuk Indonesia ke depan, untuk supaya bisa lebih baik lagi ya, supaya bisa menanggulangi, bisa menyelesaikan masalah-masalah pengangguran yang ada di Indonesia, seperti itu ya. Dan yang saya salut ya luar biasa kepada kerajaan Malaysia, bahwa yang sudah di PHK yang mau bekerja akan difasilitasi guys ya. Itu yang saya wow gitu kan. Kalau di Indonesia ya, yang saya tahu guys, kita misalnya ada yang di PHK ya kan, ada yang tidak bekerja, ingin bekerja ya kan, apalagi di Indonesia misalnya banyak sekali lulusan S1 ya, dari fakultas jurusan apapun itu misalnya, banyak sekali selesai begitu ya, atau wisuda ya. Sedangkan untuk mendapatkan pekerjaan antri guys ya, artinya tidak sesuai antara orang-orang yang pendidikannya ini selesai ya, atau memang mencari kerja lah seperti itu. Banyak orang-orang yang lulus kuliah untuk mencari kerja, sedangkan lapangan pekerjaan itu lebih sedikit guys. Itu yang membuat kenapa orang-orang Indonesia ini banyak merantau begitu ya, mencari pekerjaan di luar negeri ya, negara misalnya contoh di Malaysia, di Singapura, mungkin banyak di Taiwan segala macam, karena susahnya untuk mencari pekerjaan di Indonesia guys ya. Dan ini masalahnya lagi guys ya, bahwa sistem di Indonesia ini masih ada yang menggunakan orang dalam ya, atau sogo. Ini yang membuat Indonesia ini menurut saya terpuruk begitu ya, karena
nilai moralnya itu loh yang membuat Indonesia ini terpuruk guys ya. Andai saja dari atas sampai ke bawah ini benar-benar menerapkan sistem kompetensi begitu ya. Artinya orang-orang yang memang berhak untuk masuk di tempat pekerjaan itu yang bisa masuk gitu kan, bukan hanya karena orang dalam, karena ada kenalan begitu, atau orang banyak uang ya, mudah untuk masuk pekerjaan. Ini yang membuat disayangkan sekali untuk Indonesia guys. Dan ya boleh iri juga guys untuk negara Malaysia. Artinya beruntung sekali ya teman-teman ya yang di Malaysia ya, masyarakat Malaysia karena mempunyai kerajaan ya atau pemerintahan yang sangat care ya, sangat peduli kepada masyarakatnya atau warganya. Wow, ini yang membuat saya luar biasa. Yang tidak bekerja dicarikan pekerjaan, difasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan, dan malahan dikasih bantuan juga ya. Mungkin selama belum dapat pekerjaan itu mungkin dapat bantuan seperti itu ya. Mungkin korang yang di Malaysia, mungkin apakah bantuan ini merata di seluruh Malaysia ataukah memang di tempat-tempat tertentu atau bertahap seperti itu? Boleh korang bantu di kolom komentar guys ya. Oke guys, mungkin itu dulu video hari ini ya. Jika korang suka dengan channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar guys ya. Oke, mungkin ada video-video lain yang mungkin bagus untuk saya reaksi, bolehlah kiranya untuk kirim ke kolom komentar guys ya, kirim linknya juga boleh ya guys ya, atau ke WhatsApp saya seperti itu. Itu dulu lah video hari ini guys. Semoga video ini manfaat buat kita semua. Semoga korang semua sehat selalu ya. Itu harapan saya walaupun saya sudah sakit ya. Yang penting teman-teman semuanya yang melihat video ini sehat selalu dan jaga kesehatannya, karena sehat itu mahal sekali guys ya. Oke guys, itu adalah video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.